Saudara ahli Dr. Refli Harun. Dan saya sampaikan juga terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin gali dari Dr. Refli. Yang pertama, tadi Dr. Refli bicara soal prinsip ultimum remedium. Ultimum remedium. Nah, saya ingin ada sedikit penjelasan yang lebih detail tentang suatu pelanggaran prokes yang sudah dikenakan denda, tentang suatu pelanggaran prokes yang sudah dikenakan denda, lalu dipidanakan dengan pasal hasutan, pasal 160 KUHP, atau dipidanakan yaitu dengan pasal atau dipidanakan dengan pasal lain atau undang-undang yang lain. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana penerapan ultimum remedium itu harus dijadikan sebagai suatu pegangan di dalam pelanggaran prokes yang sudah didenda? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya pelanggaran pidana atau tindak pidana itu kan ada dua. Ada mala in se dan mala in prohibita. Kalau mala in se, kita nggak bisa ngomong lagi. Walaupun terhadap tindak pidana yang kecil-kecil, itu kan diupayakan proses di luar yang dinamakan alternative dispute resolution. Jadi walaupun ada hukum pidana, tapi kalau cuma memukul dan lain sebagainya, udah selesai begitu saja. Kira-kira begitu. Padahal penganiayaan dan lain sebagainya tidak justified. Ini saja masih bisa dekati dalam sudut non pidana, non penghukuman, ya, damai dan lain sebagainya. Apalagi kalau pelanggaran. Jadi pelanggaran tersebut menjadikan sanksi pidana pasti menjadi jalan akhir. Ketika jalan lain tidak bisa ditempuh lagi, untuk paling tidak misalnya bagaimana mengembalikan tertib sosial masyarakat, bagaimana membuat pelanggar itu patuh dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya, ya maka kita bicara untuk apa lagi ada sanksi pidana untuk kasus itu. Bukankah yang namanya perspektif kita bukan penghukuman yang balas dendam, tapi lebih pada bagaimana merestorasi. Makanya orang mengatakan restoratif justice. Kalau misalnya semuanya didekati dari hukum pidana, semua yang malah in prohibita tersebut, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu karena akan banyak sekali. Misalnya dalam soal prokes, kalau semua prokes itu pelanggaran prokes mau yang malah in prohibita itu mau didekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan azas equality before the law dan azas diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut. Kan tidak mungkin, karena bukan itu tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum itu tertib sosial. Jadi kalau manusianya sudah tertib, manusianya sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Apalagi kemudian ditambah pemberatan-pemberatan yang lebih tidak justified lagi. Saya mengatakan, jangankan pemberatannya, yang awalnya saja tidak justified karena rasanya dua unsur yang kausalitas saya sebutkan tadi susah terpenuhinya, yaitu menghalang-halangi dan tidak patuh. Kan harus dibuktikan apakah ada penghalang-halang dan tidak patuh secara nyata. Kedua, itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu secara material itu harus ada. Memang terjadi akibat perbuatan tadi, secara formil harus dinyatakan. Menurut pasal 10 tadi kan harus dinyatakan. Kalau dari sana saja susah kita membuktikannya misalnya, maka membawa ini ke ranah pidana lebih tidak penting lagi. Karena itu pendekatan non pidana, misalnya sanksi administratif, nasihat, peringatan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dipatuhi, menurut ahli sudah lebih dari cukup untuk menegakkan order atau tertib sosial di masyarakat. Begitu. Terima kasih. Saudara ahli, saya masih punya pertanyaan. Kebetulan tadi saudara ahli bicara tentang undang-undang ormas, tentang asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Saya mau sedikit lebih luas pertanyaan saya. Jika suatu ormas berlandaskan keagamaan, karena ormas tersebut melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah pesan keagamaan dalam Pancasila, atau ada ormas yang berasaskan kemanusiaan atau keadilan, karena mereka melihat bahwa sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, atau ada ormas yang mengambil asas persatuan dan persaudaraan karena melihat dari sila ketiga dari Pancasila, atau ada ormas yang mencukupkan sebagai asas
organisasinya musyawarah mufakat, karena mereka melihat yaitu sila keempat dari Pancasila. Atau ada ormas yang menetapkan asasnya yaitu keadilan sosial, mengambil dari sila kelima Pancasila. Atau ada ormas yang mengambil asas di luar itu, katakanlah gotong royong namanya dan lain sebagainya, tapi tidak melanggar norma-norma Pancasila. Pertanyaan saya, apakah ormas-ormas tersebut yang menjadikan hal-hal tadi sebagai asas bisa dikatakan asasnya bertentangan dengan Pancasila? Minta dijelaskan. Jadi di situ dikatakan di dalam undang-undang ormas itu yang namanya azas ormas itu haruslah pengajawantahan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila itu apa sih? Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 itu apa sih? Kadang-kadang kita mudah sekali menyebutkannya, tapi tidak sadar bahwa nilai itu luas sekali. Kalau kita bicara tentang Pancasila, ya ada sila pertama yang lebih menekankan ketuhanan yang Maha Esa dan tentu perspektifnya lebih menekankan katakanlah ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih mengedepankan tadi gotong royong, mengedepankan lagi mufakat, demokrasi dan lain sebagainya. Ada ormas seperti pro-dem misalnya, pro-demokrasi, dia nggak bicara ketuhanan, tapi bicaranya tentang demokrasi sila keempat. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ya Pancasila di sini adalah tentu Pancasila yang kita bisa tafsirkan secara seperti tadi plain text-nya. Karena kalau kita bicara tafsir Pancasila nanti sangat complicated, tapi intinya adalah kalau saya mengatakan yang lebih konkret lagi, sepanjang tidak melanggar hukum. Sepanjang tidak melanggar hukum. Contohnya apa? Kalau misalnya mencantumkan azasnya, azas persatuan, tapi misalnya pekerjaannya adalah merampok, ya tentu tidak bisa. Jadi yang dilihat itu adalah pekerjaan melanggar hukumnya. Makanya saya mengatakan ada kalimat-kalimat dalam undang-undang itu yang lebih indah diomongkan, tapi kalau kita perinci satu-satu sulit. Makanya saya mengatakan orang disumpah bahwa syarat menjadi pejabat publik itu adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, menjalankan perintah agama dan lain sebagainya. Saya khawatir jangan-jangan saya termasuk tidak mungkin saya bisa menjalankan semua perintah agama. Pasti berat sekali kan, banyak sekali perintah agama yang seperti apa yang harus saya jalankan. Tapi sumpah seperti itu, syarat seperti itu tetap dituliskan untuk menunjukkan bahwa kita memang masyarakat yang religius. Makanya syarat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau syarat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu dimaterialisasi, di breakdown, maka tidak akan ada pejabat republik ini. Karena pasti tidak akan ada yang bisa memenuhi semua syarat tersebut. Tetapi paling tidak, menurut penalaran yang wajar, kita bisa menerimanya. Maka kita misalnya melihatnya sebagai orang yang taat hukum, taat membayar pajak. Jadi ada ukuran-ukuran yang masuk akal, justified. Kira-kira begitu? Terima kasih saksi ahli, luar biasa. Masih pertanyaan barusan soal asas. Sekarang saya mau lebih fokus lagi. Kalau ada orang Islam, asasnya Islam, apakah itu bisa dikatakan bertentangan dengan Pancasila? Ya, pertama ahli harus rendah hati dulu, bukan ahli tentang Islam. Yang kedua adalah ahli pasti tidak akan mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila. Pasti begitu. Tapi apakah itu Islam? Pasti ahli tidak bisa menjelaskan. Kalau cuma mengatakan bahwa Islam itu agama, ada rukun iman, ada rukun Islam dan lain sebagainya mungkin mudah. Tapi Islam secara keseluruhan ahli mengatakan tidak bisa. Karena itu tidak mungkin dalam gerak sejarah bangsa ini Islam itu bertentangan dengan Pancasila atau Pancasila bertentangan dengan Islam. Karena nilai-nilai Islam yang dipakai itu adalah pasti nilai-nilai yang sudah dimasukkan ke dalam Pancasila tersebut oleh the founding parents kita. Saya tidak ingin mengatakan the founding fathers karena ada juga perempuannya. Jadi the founding parents kita memasukkan nilai-nilai itu, dan kita tahu bahwa ada golongan Islam dan ada golongan nasionalis yang merumuskan nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan salah satunya adalah masyarakat kita yang diidamkan, yang dipikirkan adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang bukan sekuler. Maka saya katakan kita tidak bisa sama persis dengan negara sekuler, tapi kita bukan juga negara agama, tapi kita adalah negara non sekuler yang religius. Karena itulah yang dibayangkan. Makanya kemudian the founding parents itu mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata-kata itu selalu ditekankan di dalam kemerdekaan kita. Karena itu kalau hari ini saya mengatakan Islam bertentangan dengan Pancasila, maka saya akan mengingkari sejarah pembentukan bangsa ini. Terima kasih saudara ahli. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan